Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Guru Gita. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS tema 5, tema terakhir di semester 1 kali ini. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang kerajaan dan raja-raja, juga beberapa pahlawan yang akan kita pelajari. Jadi silahkan anak-anak simak baik-baik ya untuk penjelasan yang akan Bu Guru sampaikan. Nanti Bu Guru akan menjelaskan melalui tulisan dan foto-foto. Silahkan anak-anak simak, kalau perlu di screenshot supaya anak-anak dapat mempelajarinya kembali, dapat mudah untuk mencari bahan-bahan belajar yang berhubungan dengan kerajaan, juga raja-raja, dan beberapa pahlawan yang akan kita pelajari hari ini. Jadi anak-anak, persiapkan diri kalian untuk menerima materi mata pelajaran IPS kali ini. Selanjutnya adalah kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Bukti peninggalan kerajaan ini adalah 7 prasasti berbentuk yupa atau tiang batu yang ditemukan di Kutai, Kalimantan Timur. Kerajaan ini berdiri pada abad keempat Masehi. Ini yang pertama ya. Nah, kemudian ini adalah gambar kerajaan Kutai yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Jawa, tepatnya terletak di Jawa Barat. Berdiri pada abad kelima sebelum Masehi. Berdirinya Kerajaan Tarumanegara diketahui dari 7 prasasti di Tiongkok. Nah, ini adalah gambar Kerajaan Tarumanegara peninggalan zaman dahulu. Yang ketiga adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini merupakan kerajaan bercorak Buddha. Berdasarkan prasasti Kedukan Bukit, kerajaan ini terdiri pada abad ke-7 Masehi dengan raja bernama Dapunta Hyang Srijayanasa. Kerajaan ini mencapai kejayaannya pada abad ke-9 ketika Balaputradewa menjadi raja. Nah, anak-anak, ini adalah gambar kerajaan Sriwijaya peninggalan zaman dahulu. Yang keempat adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya pada 1293 Masehi. Kekuasaan Majapahit meliputi Semenanjung Malaka, Sumatera, Kalimantan, Bali, hingga Filipina. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai pemersatu Nusantara yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan patihnya yaitu Patih Gajah Mada. Selanjutnya, ini adalah gambar Kerajaan Majapahit. Yang kelima adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan bercorak Islam yang didirikan oleh Raden Patah pada 1475 Masehi. Raden Patah merupakan putra Raja Majapahit Brawijaya kelima. Kerajaan Demak mencapai kejayaannya pada pemerintahan Sultan Trenggono. Peninggalan tersebut berupa Masjid Agung Demak yang berdiri sejak 1479 Masehi hingga saat ini. Nah, ini adalah potret atau gambar Kerajaan Demak. Yang keenam adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini merupakan kerajaan bercorak Islam yang ada di Pulau Sumatera. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ali Mukhayat-Syah pada 1530 Masehi. Awalnya, kerajaan Islam ini merupakan bagian dari Kerajaan Pidi. Kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Nah, ini adalah gambar atau potret Kerajaan Aceh Darussalam. Namun, kerajaan ini sudah mengalami beberapa renovasi akibat adanya Perang Aceh. Yang ketujuh adalah Kerajaan Goa. Kerajaan ini merupakan kerajaan bercorak Islam di Makassar, Sulawesi Selatan. Kerajaan ini didirikan oleh Tumanurung pada 1300 Masehi. Raja Goa yang terkenal karena keberaniannya mengusir penjajah Belanda adalah Sultan Hasanuddin. Karena keberaniannya, dia dijuluki sebagai ayam jantan dari timur.
Selanjutnya, ini adalah gambar atau potret dari kerajaan Goa. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya Bu Guru ingin bertanya kepada kalian. Pasti kalian semua masih akrab dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo sebutkan arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Iya, benar sekali. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, jadi anak-anak, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari kitab Kakawin Sutasoma. Nah, anak-anak, sebenarnya untuk semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini ada kepanjangannya lagi loh, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa. Nah, anak-anak, jadi itu adalah kepanjangan dari Bhinneka Tunggal Ika. Kitab Kakawin Sutasoma digubah oleh Empu Tantular. Ingat ya anak-anak, Kitab Kakawin Sutasoma digubah oleh Empu Tantular dalam kerajaan Majapahit zaman dahulu. Dalam kerajaan Majapahit terlihat ada beberapa perbedaan agama. Namun zaman dahulu semuanya dapat saling menghargai karena adanya semboyan ini. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah anak-anak, apakah kita pada zaman sekarang masih bisa menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan kita sehari-hari? Poin selanjutnya adalah perjuangan para raja pada masa kerajaan Islam di Indonesia dan peninggalannya. Yang pertama adalah Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai, memerintah pada tahun 1285 sampai 1297. Sebelum menjadi raja, beliau bernama Marah Silu. Pada masa ini, Kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim. Peninggalannya yaitu nisan-nisan makam Raja Samudra Pasai yang dihiasi syair bernuansa Islam. Selanjutnya adalah Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda merupakan raja dari Kerajaan Aceh Darussalam yang memerintah pada 1607 sampai 1636. Ia menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan dengan berbagai negara seperti Persia, Turki, Cina, dan India. Ia menolak penjajah memonopoli atau menguasai perdagangan. Peninggalannya adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Bangunannya sudah tidak asli lagi semenjak Perang Aceh pada abad ke-20. Tadi sudah Bu Guru bahas di awal ya anak-anak. Selanjutnya adalah Raden Patah. Raden Patah merupakan pendiri sekaligus raja di Kerajaan Demak pada 1500 sampai 1518. Selama memimpin kerajaan, ia dibantu oleh seorang wali bernama Sunan Kalijaga. Peninggalannya adalah Masjid Demak. Pada 1518, Raden Patah wafat digantikan oleh Adipati Unus. Nah, selanjutnya adalah Adipati Unus. Adipati Unus memerintah Demak selama 3 tahun, yaitu 1518 sampai 1520. Ia terinspirasi oleh Gajah Mada, ingin menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim. Ia berhasil mengusir Portugis. Ia menyeberang ke utara menuju Malaka. Itulah sebabnya ia mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor. Selanjutnya adalah Sultan Agung. Sultan Agung merupakan raja kerajaan Mataram Islam, memerintah pada 1613 sampai 1645. Pada 1628 dan 1629, ia mengirim pasukan untuk menyerang VOC. Akan tetapi mengalami kegagalan. Peninggalannya adalah kebudayaan Jawa seperti tradisi grebek maulud dan tradisi kejawen, batan kalender Jawa, dan menulis sastra gending. Peninggalan Mataram Islam yaitu makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Yogyakarta, dan Keraton Mataram. Selanjutnya adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan raja kerajaan Goa Talo
pada 1653 sampai 1660. Ia gigih menentang penjajah VOC Belanda. Karena kegigihannya, ia mendapat julukan ayam jantan dari timur. Peninggalannya adalah makam Sultan Goa. Selanjutnya adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa merupakan raja kerajaan Banten yang memerintah pada 1651 sampai 1892. Sejak pemerintahannya, kota Banten menjadi kota metropolitan yang dihuni para pedagang asing. Pada masanya, dibangun sistem irigasi. Ia membangun armada laut untuk menjaga keamanan Selat Sunda. Ia menjalin hubungan diplomatik dengan negara asing dan kerajaan Islam. Peninggalannya adalah arsitektur pada Menara Masjid Agung Banten. Anak-anak, untuk selanjutnya Bu Guru akan putarkan lagi video berikutnya. Jadi anak-anak tetap simak ya. Pembelajarannya belum selesai, jadi anak-anak tunggu saja untuk video pembelajaran yang kedua, masih mata pelajaran IPS tema 5.